Ini saya bacain aja ya. Ada Pak Kasmito ini kan, yang bertanya, penerapan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia yang sering berganti, apakah ada metode riset yang membantu penerapan pembelajaran yang efektif dari tingkat dasar Ini sampai... saya Pak. Ya? Ini saya Pak. Ya. Ini saya dong. Ya Pak Kasmito, ya semua kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud terkait dengan perubahan kurikulum itu pasti berbasis riset. Tapi yang namanya politik tentu otomatis ada interest-interest tertentu. Ya, sekarang Nadiem ingin mengembangkan Merdeka Belajar, ingin mengembangkan pembelajaran berbasis IT. Nah, otomatis kan kelemahan negara kita ini segala kebijakan itu ada penumpang gelap yang menyusup di sana. Ya, ini karena negara kita ini dikuasai oleh para mafioso. Ya, seperti sekarang kasus pencurian lobster. Ada kebijakan untuk ekspor lobster, itu sebenarnya yang mengganggu itu para orang-orang yang sudah pasar gelap, orang penyelundup. Ya, nah, demikian juga ini di pendidikan. Kalau ada kebijakan pengembangan pembelajaran berbasis IT, itu adalah otomatis itu pengusaha-pengusaha IT udah bermain. Nah, sehingga pada akhirnya kan banyak pejabat-pejabat itu kena seperti itu. Dulu ada Pak Indra Jati Sidi yang terlibat pada buku ajar, ya kan. Nah, inilah kelemahan negara kita ini. Ini karena memang para pimpinan kita itu para pimpinan yang loba kan, yang tamak, ya kan. Tidak ada unsur-unsur sofistik yang ada pada pimpinan kita. Ini Pak Saban paham betul itu sebagai seorang pejabat di negara ini kan. Jadi semuanya main semua kan. Jadi tidak ada yang objektif dalam pengambilan kebijakan ini. Oke. Parameter nilai statistik yang digunakan untuk mengukur persentase tingkat keberhasilan tingkat pendidikan setiap jenjang pendidikan. Nah, ini kan kita belajar statistik analisis deskriptif. Deskriptif itulah pada akhirnya dia menghasilkan indeks kan. Dan nanti kalau kita mengukur tentang lama belajar itu ada indeks APK, angka partisipasi kasar. Nah, kemudian ada indeks indeks kebahagiaan, ya kan, indeks kesejahteraan. Nah, itu pada statistik deskriptif itu yang memiliki perannya seperti itu. Nah, kemudian saya bertanya, kalau nggak diizinin tetap nanya. Statistik inferensial merupakan satu metode yang dapat dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi. Yang saya tanyakan, kenapa statistik inferensial memiliki sifat yang tidak pasti? Ya, kalau secara kuantitatif pasti, cuma yang paling pasti itu takdir Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sains, ya kan. Nah, inferensial itu sifatnya adalah predictable, dia memprediksi bahwa sesuatu variabel dengan variabel yang lain dia memiliki keterkaitan. Nah, keterkaitan itulah bisa dia disebut dengan korelasional. Nah, bisa juga ada keterkaitan efek, pengaruh antara variabel X dengan variabel X1 dengan variabel X2, dia memiliki kontribusi tertentu. Nah, itu bisa diukur dan dinyatakan dalam analisis inferensial. Ya. Kemudian bisa juga dia membedakan antara kelompok A dengan kelompok B, dia berbeda, tidak sama. Nah, untuk menyatakan perbedaannya itu adalah analisis inferensial. Apabila dia dikonfirmasi dengan data absolut, ya itulah yang disebut dengan tabel data. Ya. Nah, jadi sifatnya yang namanya sains itu tidak ada yang pasti, semuanya itu adalah proses predictable. Yang diperlukan itu adalah kejujuran peneliti untuk menentukan angka, jangan rekayasa. Kebanyakan lembaga survei sekarang itu terlibat dalam kondisi bisnis. Yang penting bagaimana hasil yang diinginkan oleh yang membayarnya.
Kalau yang membayarnya paslon tertentu, maka elektabilitas calon tertentu itu digedekan, ya kan? Dengan cara rekayasa pengambilan sampling, bisa rekayasanya dalam rekayasa data. Nah, itu adalah akhlak mazmumah, ya kan? Akhlak yang tercela, ya kan? Dan itu fawailul lil mutaffifin, kan? Celaka bagi orang yang mengobrak-abrik dan merusak dan merekayasa timbangan. Nah, seorang saintifik dia harus bergaris lurus, dia harus menyatakan apa yang ada pada data itu dengan seadanya, karena itu adalah ayat Allah. Karena ayat Allah kalau diotak-atik, maka kita akan menjadi orang-orang yang zoluman jahula, orang-orang yang zolim dan bodoh, ya kan? Karena pada akhirnya menyesatkan orang. Nah, ini perilaku-perilaku dajjal ini yang seperti itu. Jadi justru itu harus benar, ya, karena peneliti itu adalah ulil albab. Ulil albab itu ya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia memiliki self intensity yang tinggi terhadap Allah, maka karena dia berzikir, ya berzikir, kemudian berzikir di waktu berdiri, di waktu duduk, berdatu berbaring, dan sembari dia memikirkan tentang fenomena alam ini. Jadi antara zikir dan fikir itu dia menyatu, dan pada akhirnya menghasilkanlah ayat-ayat kauniyah. Jadi seorang peneliti itu levelnya ya di bawah Nabi dikit lah, ya kan? Nabi terima wahyu dari Tuhan, peneliti itu mengejar wahyu. Dia tidak menerima wahyu, tapi dia mengejar wahyu. Mengejar wahyunya itu dengan apa? Dengan mengambil ayat-ayat Allah itu. Nah, kalau Nabi, Allahnya yang langsung memberikan wahyu pada dia, informasi, kan? Kayak Nabi Musa kan datangan oleh Allah di bukit Tursina, kan? Bukit Go, kan? Kemudian katakan anallah fa'budni, kan? Nah, saya ini ada Allah, sembah saya, kan? Tapi kalau kepada Nabi Muhammad, Tuhan tidak mengatakan seperti itu, mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Jika umatnya itu berusaha untuk mencari Tuhan dengan membaca. Jadi nggak ada yang pasti-pasti, ya. Tapi yang jelas ini adalah ayat Allah, ya, data, dan pasti akan benar karena dia adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Oke? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Aswardin penjelasannya. Saya kira sangat menggugah bahwa itu juga tadi ada yang mengatakan di kolom komentar itu bahwa bedanya peneliti dengan politisi itu, kalau peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Tapi kalau politisi nggak boleh salah dia Pak, makanya dia boleh bohong. Pak Christian kelihatannya sudah masuk, Verison, mungkin bisa dipersilakan lagi pada Pak Christian untuk mungkin bisa menyambung paparannya tadi sempat putus. Silakan moderator Verison. Terima kasih Pak Sidik. Kedengeran nggak? Halo. Oke, terdengar Pak Christian. Oh ya. Sudah jawab pertanyaan tadi. Mungkin kita langsung lanjutkan lagi ya ke materinya Pak Christian Natanila FPD. Kepada Pak Christian Natanila, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Mohon maaf, tadi saya nggak sadar kalau misalnya tahu-tahu terlempar dari room. Saya sudah pindah slide, kok ini nggak ada suara sama sekali. Saya lihat-lihat, astagfirullah. Ternyata sudah hilang dari peredaran. Maklum gratis, maklum gratis Pak. Oke, baik, saya lanjutkan sedikit tadi. Tadi saya terputus di mana ya? Saya nggak tahu terputusnya di mana. Saya coba kira-kira saja ya.
Yang Oke, sumber kesalahan, Pak. oh ya, berarti benar di sini tadi putusnya ya. Baik. Eh, nah tadi 1 dan 2. Nah kemudian yang ketiga ada sumber kesalahan dalam pengukuran, yaitu dari peneliti. Ya kita tentu memang namanya peneliti, kalau tadi kalau kata guru kita Pak Dr. Soardin gitu ya, peneliti ini ya sedikitlah gitu ya di bawahnya Nabi gitu ya, karena kita mengejar wahyu gitu ya. Namun ya di sinilah gitu ya, Nabi pun manusia gitu ya, sama kita pun manusia. Namun perbedaannya gitu ya, ya sedikit gitu ya. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit gitu ya, kalau kita dikit-dikit makan. Apalagi saya ini. Kalau udah banyak di rumah gitu ya, dikit-dikit makan aja, keluar pintu makan, keluar pintu ngemil gitu ya. Nah, dari sisi peneliti bagaimana? Yang pertama memang dari kondisi badan. Kenapa kok kondisi badan? Ini bukan physically, tapi memang kondisi fit seseorang gitu ya, fitnya peneliti. Ketika dia dalam kondisi yang tidak fit meneliti, maka di situ akan menyebabkan dia kurang bisa berpikir dengan baik, ya, kurang jernih dalam berpikir. Ya bukan berarti dia tidak bisa mengeluarkan kemampuannya gitu ya. Dia bisa mengeluarkan kemampuannya, hanya saja kondisi fisiknya sedang tidak baik. Gitu, makanya kondisi badan, kondisi psikologi juga harus diperhatikan bagi seseorang yang sedang dalam melakukan penelitian. Kemudian yang kedua juga metode pengukuran, ya cara memilih alat ukur, kemudian cara menggunakannya dan sebagainya, dalam prosesnya harus terus diperhatikan. Nah, di sini, bagaimana peneliti memahami tentang metode pengukuran ini, itu juga sangat berpengaruh dalam menimbulkan sumber kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan menganalisis dan interpretasi data. Nah, seperti tadi, kita bisa saja gitu ya langsung ketika belajar ilmu statistik gitu ya, sudah tidak usah hitung-hitungan pakai manual gitu ya, ambil saja kalkulator gitu ya. Kalau misalnya statistik di kampus gitu ya, Anda usah hitung-hitungan, kita ambil saja SPSS, bawa laptopmu. Nah, itu bisa sebenarnya, hanya saja kita tidak punya metodologi di kepala kita. Ya, karena yang mahal itu kan di kepala kita, bukan di aplikasinya. Aplikasi itu hanya alat bantu saja. Ya, bagaimana itu kita miliki sebagai skill, keterampilan. Ya, karena keterampilan kita gitu ya dalam menganalisis, dalam menginterpretasi data gitu ya. Nah, kalau tadi disinggung oleh Pak Dekan gitu ya, bedanya politisi dengan peneliti ya di sini. Bagaimana menginterpretasikan data gitu ya. Kita bisa saja misalkan menggunakan misalkan contoh, pada suatu daerah itu daya beli masyarakatnya tinggi. Kok bisa ngomong begitu? Politisi bilangnya tinggi. Kalau kita tanya, berapa Pak datanya? Datanya itu sekian. Padahal kalau menurut kita yang berada di daerah lain, itu kecil sekali, gitu ya. Nah itu, ada perbedaan-perbedaan interpretasi data. Makanya di sini, gitu ya, kejujuran kita dalam menginterpretasikan data yang kita miliki, gitu ya. Kemudian kita ambil kesimpulan di akhir, gitu ya, dan itu menjadi bagian gitu ya, tentunya bagian dari kita untuk memperbaiki Indonesia di masa depan. Nah, yang terakhir adalah kondisi lingkungan. Ya, sebagai contoh hari inilah kita meneliti gitu ya, tiba-tiba mungkin ada mahasiswa yang sedang meneliti di bulan Maret yang lalu atau bulan April sudah masuk surat gitu ya ke sekolah, sudah masuk surat ke perusahaan, tiba-tiba dinyatakan PSBB. Semuanya bubar. Gitu. Makanya ketika misalkan sama seperti misalkan roadmap yang dibuat oleh Mas Menteri gitu ya, oleh Pak Nadiem. Beliau sudah membuat roadmap pendidikan gitu ya selama sekian tahun. Tapi pada bulan Maret dan April semua roadmap itu harus didaur ulang gitu ya, harus dipikirkan ulang, harus diubah. Kenapa? Karena tidak bisa dijalankan dalam kondisi COVID. Nah, kondisi lingkungan inilah yang memang akhirnya juga bisa mempengaruhi kita. Makanya kalau buat nanti kawan-kawan yang akan melakukan penelitian di skripsinya di semester 8 nanti, maka bersiap-siaplah gitu ya, apa yang cocok gitu ya dengan kondisi COVID seperti ini. Kenapa? Kalian juga harus memperhatikan, saya harus sehat gitu ya, guru yang saya temui harus sehat, orang yang saya temui nanti responden gitu ya, ataupun nanti siapa yang akan ditemui juga harus sehat gitu ya. Artinya tidak saling
menularkan atau saling memaparkan virus. Nah, kemudian juga bagaimana prosesnya bisa berjalan dengan baik, pengumpulan datanya bagus gitu ya. Itu juga harus terus difikirkan. Makanya pandai-pandailah memilih judul penelitian. Nah, kemudian yang sebenarnya saya masih ingin lanjutkan lagi gitu ya, karena ini berkaitan dengan misalkan kesalahan menentukan tujuan penelitian. Misalkan di sini saya ambil adalah penelitian yang survei gitu ya, yang hubungan dengan hubungan. Nah, kalau biasakan kita di S1, ya mungkin hanya di kebanyakan rata-rata hanya di nomor 1 saja gitu ya, dari X ke Y. Di sini kita gunakan korelasi gitu ya. Maka rumusan masalah pada bab 1 yaitu tentu hanya kita ambil satu, tujuan penelitiannya pun satu, hipotesisnya satu, hasil penelitian satu, kesimpulan pun satu. Karena biasanya kebanyakan mahasiswa bikin makalah ya, karena makalah ini bentuk kecil daripada karya tulis, itu rumusan masalahnya 3, tujuannya 5, lalu kesimpulannya 7. Ini menariknya seperti itu. Bahkan ada juga yang dia pakai rumusan masalah 3, tujuan penelitiannya 4, kesimpulannya 1. Nah, ini tentu ada permasalahan. Maka disesuaikanlah gitu ya. Ketika memang dituliskan rumusan masalahnya itu 3, ya kemudian tujuan penelitiannya 3, maka kesimpulannya pun harus 3. Nah, namun dalam hal ini di dalam skripsi, maka tentu kita harus menyesuaikan dengan judul yang kita gunakan, kemudian kita sesuaikan juga dengan hipotesis yang kita keluarkan. Karena disitulah menjadi tulang punggung kita untuk melanjutkan penelitian. Ya. Nah, kemudian kalau yang kedua ini tadi sudah disinggung juga di sebelumnya tentang X1, X2, dan juga Y. Nah, di sini ada X1, X2, ada 2 variabel di sini, kemudian ada Y. Nah, nantinya penjelasannya bagaimana? Di sini ada X1 ke Y, X2 ke Y, bagaimana dengan X1 dengan X2, kemudian X1, X2, dan juga Y. Nah, ini masing-masing memberikan feedback gitu ya, kepada kita, gitu ya, memberikan informasi, ini menjadi panduan. Oh, ketika saya punya variabel seperti ini, bagaimana saya harus melakukan tujuan penelitiannya, kemudian bagaimana dan selanjutnya. Sampai dengan nantinya kita pada pedoman-pedoman umum tentang uji hipotesisnya, kita harus pakai tes apa, ya jenisnya yang mana, dan sebagainya. Ini ada untuk yang eksperimen, gitu ya. Eksperimen ini biasanya juga untuk pendidikan sangat sering sekali dilakukan. Dan berikutnya saya lanjut saja kepada kesalahan dalam teknik pengumpulan data. Ya, di sini teknik pengumpulan data dari mulai tes ataupun kuesioner, ya, kemudian wawancara dan sebagainya. Tapi yang paling sering, yang paling saya soroti adalah tes dan kuesioner. Kenapa? Karena beberapa itu dilakukan dengan datang ke sekolah, kalian bawa fotokopian kuesionernya, titip ke ibu gurunya yang nanti membagikan. Nah, ini akan biasanya sangat sering kali terjadi gitu ya, bahwa terjadi bias gitu ya. Terjadi bias yang dilakukan pada saat pengumpulan data. Nah, makanya tadi gitu ya, dari sisi peneliti maka pahamilah bagaimana teknik mengumpulkan data yang baik, kemudian juga dalam urusan teknis di lapangannya. Nah, kemudian berikutnya adalah kesalahan uji coba instrumen. Nah, tadi ada uji coba instrumen. Ini ada 4 poin gitu ya yang menjadi dasarnya. Yang pertama adalah jumlah soal dalam tes ditentukan oleh jumlah waktu yang tersedia. Nah, contoh misalkan kita punya waktu di sekolah, disediakan waktu, Mas, Mbak, penelitiannya di kelas saya berikan waktu 90 menit. Maka jangan berikan soal banyak-banyak ya. Perhitungkan berapa kira-kira mereka mampu mengerjakan soal dalam waktu 90 menit. Kan kita juga butuh prolog, kita juga butuh penutup gitu ya di dalam kelas, maka perhitungkan semua dengan baik. Nah, maka kita nanti akan menemukan berapakah jumlah soal yang pas gitu ya untuk melakukan penelitian saat itu. Kemudian yang kedua, diuji cobakan pada sampel kecil terdahulu. Jadi setelah jadi angket atau instrumen, maka jangan lupa untuk melakukan uji coba pada sampel kecil terlebih dahulu, atau kita katakan sebagai uji 1.
Berapa orang kira-kira respondennya? Sekitar 15 sampai 30 responden ya, menurut Prof. Suparman. Ini 15 sampai dengan 30 responden gitu ya. Kelompok kecil saja, mungkin ke kelas sebelah gitu ya, ke kelas di kampus gitu ya, ke sebelahnya bisa kalian uji juga, yang memang sesuai dengan cocok dengan responden yang sampel yang akan kita ambil. Nah, ketika memang sudah sesuai gitu ya, maka kita bisa lakukan perubahan-perubahan ya. Kemudian setelah itu, setelah lakukan revisi-revisi atau kita katakan sebagai revisi 1, maka selanjutnya kita lanjut kepada sampel yang lebih besar. Nah, sampel yang lebih besar ini maksudnya adalah sampel di sini itu berkaitan dengan sampel yang memang akan kita ambil. Misalkan sampelnya tadi 100 orang yang kita butuh untuk penelitian kita, maka 100 orang itulah kita sebarkan ya. Namun kalau ditanyakan uji 1 dengan uji 2 ya, atau uji lapangan, ini apakah orangnya boleh sama, respondennya boleh sama? Ya, kalau bisa respondennya berbeda ya. Kalau bisa respondennya berbeda. Sehingga nanti dari uji 2 ini kita bisa mendapatkan data yang sangat reliable dan juga valid. Kemudian berikutnya itu adalah besar sampel 5 sampai 10 kali jumlah butir soal. Nah, ini dikatakan oleh Nunelli ya. Kemudian minimum sampel untuk tujuan membandingkan, paling tidak kalau untuk 2 metode, itu setidaknya ada 99 siswa. Kalau lebih dari 2 metode, itu kisarannya 163 sampai 393 siswa per grupnya. Ya, ini kalau perbandingan, ya komparatif gitu ya, itu apakah saling bebas ataupun berkaitan, nah itu per grupnya kisarannya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang berikutnya, ini yang terakhir, saya kira kesalahan penggunaan program untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau misalkan kita lihat aplikasi apa sih yang harus kita gunakan, sebenarnya kita sudah langsung to the point kepada aplikasi yang sebenarnya sehari-hari kita gunakan. Apa itu? Yang pertama, Excel. Di Excel ini sudah banyak sekali gitu ya fungsi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menghitung statistika. Nah, kemudian yang kedua adalah SPSS. Nah, lalu apa ini maksud dengan data dikotomus? Nah, data dikotomus ini contohnya adalah tes, gitu ya, hanya benar salah. Ya, hanya benar salah, nilainya 1, 0 gitu ya. Nah, ini berarti dia masuk ke dalam kategori data dikotomus. Nah, lebih cocoknya gitu ya, itu kita gunakan Microsoft Excel. Cocoknya, ya. Namun banyak juga yang menggunakan 1, 0 ini kepada program SPSS. Namun tentu harus dilakukan beberapa perubahan-perubahan. Nah, kemudian kalau untuk yang politomus ya, untuk data politomusnya ya, untuk data yang lebih banyak, di sini kita ambil misalkan contohnya angket gitu ya, kuesioner dan sebagainya, yang di situ ada pembagian ambil contoh saja misalkan datanya adalah data rasio gitu ya, seperti tadi ada sangat tidak setuju ya, tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju. Nah, ini kita bisa gunakan program SPSS untuk menghitung sampai dengan kesimpulan dari uji hipotesisnya. Baik, itu saja mungkin saya tidak berlama-lama gitu, mungkin nanti diperkaya dengan pertanyaan-pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Christian Manila yang telah menyampaikan banyak sekali daripada ilmu. Kita lanjutkan kembali tentang pertanyaan yang tadi. Pertanyaan sudah masuk. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang paling pertama tadi. Dari Syahrul Rizki. Syahrul Rizki bertanya berkenaan dengan penelitian. Hasil penelitian yang valid pasti reliable dan objektif. Tapi apakah hasil penelitian yang reliable dan objektif juga pasti valid? Pertanyaan ini untuk Bapak Suhardin. Mungkin Pak Suhardin berkenan untuk menjawab. Oke. Validitas dan reliabilitas itu adalah untuk mengukur instrumen
bukan untuk data penelitian ya. Instrumen itu dilakukan uji coba seperti yang dijelaskan oleh Pak Kasmito tadi, ya tentang validnya butir-butirnya itu. Karena validitas itu secara umumnya, ya validitas instrumen itu ada dua kita lihat, dua sisi. Pertama kita lihat dari validitas teoretik, kemudian kita lihat dari validitas empirik. Kalau validitas teoretik, kita melihat kesesuaian antara butir instrumen itu dengan teori dan dengan kisi-kisi yang sudah kita bangun. Kalau butir instrumen itu tidak mengukur dari teori dan kisi-kisi yang sudah dikembangkan, maka dia secara teoretik instrumennya itu, butir instrumennya itu tidak valid. Nah, siapa yang bisa menganalisis itu? Yang bisa menganalisis itu adalah experts. Nah, di dalam ini adalah pembimbing. Pembimbing itu kita kategorikanlah expert, ya dia yang ahli dalam hal melihat butiran instrumen tersebut. Nah, kemudian validitas yang kedua, validitas empirik. Validitas empirik itu dilakukan uji coba. Nah, kalau dia dalam bentuk data biserial, nah itu kita lakukan uji ininya pakai rumus pakai rumus KR19, pakai rumus Pak Kasmito lupa saya. Nah, kalau produk moment itu yang sifatnya polinominal. Nah, kalau dia biserial ya, biserial. Biserial ya. Kita gunakan dengan analisis R19, biserial. Nah, kemudian nanti untuk uji reliabilitasnya itu kita pakai Alpha-Cronbach. Tapi cara untuk melakukan uji reliabilitas harus membuang dulu semua butir-butir yang sudah dinyatakan tidak valid. Nah, yang valid itu bagaimana? Yang valid itu adalah tingginya skor nyata dibandingkan dengan skor pada tabel, ya kan? Jadi skor instrumen itu ya nilai nyatanya lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel. Nah, nilai tabel itu disesuaikan dengan jumlah butiran yang ada. Itu ada standarnya. Nah, kalau skornya lebih rendah daripada tabel, maka dinyatakan bahwa butir tersebut adalah drop, tidak. Nah, itu namanya validitas empirik. Nah, itu dua-duanya harus digabung. Ada validitas teoretik dan ada validitas empirik pada instrumen. Nah, kalau hasil penelitian itu tidak ada juga yang mengatakan hasil penelitian yang valid dan reliable ya. Hasil penelitian ya kesimpulan dari analisis data yang kita lakukan pada analisis inferensial yang kita lakukan itu. Nah, sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah. Dari rumusan masalah kemudian kita memiliki data deskriptif kita uji dengan analisis inferensial. Dari analisis inferensial itu kita mendapatkan temuan. Nah, dari temuan itu kita menghasilkan sebuah kesimpulan, ya kan? Jadi dia harus berbeda antara temuan dengan kesimpulan. Kalau temuan itu temuan secara empirik, seperti motivasi itu memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi dengan koefisien korelasi 0,85, ya kan? Nah, itu temuan kita. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau untuk meningkatkan prestasi perlu meningkatkan
tingkatkan motivasi. Jadi logikanya seperti kesimpulannya itu. Kalau mau untuk berprestasi yang bagus, ya tingkatkan motivasi. Ya, itu kesimpulannya. Nah, tapi data empirik temuannya seperti itu. Nah, itu bedanya antara temuan dengan kesimpulan. Temuan itu analisis yang bersifat logically, yang tidak bertentangan dengan hasil penelitian yang terdahulu dan melakukan proses predictable. Nah, itu namanya kesimpulan. Tapi kalau temuan ya apa adanya saja. Ya, itu namanya temuan empirik. Oke. Jadi tidak ada hasil penelitian yang valid dan reliable ya. Yang valid dan reliable itu adalah instrumen penelitian, ya kan, ya, angket, ya kan, kuesioner, ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Suardin telah menjawab pertanyaannya. Semoga Saudara Syahrul Rizki pertanyaannya sudah memahami jawaban daripada Bapak Suardin. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kita pindah lagi untuk Bapak Christian Natanila. Ini Pak Christian ini bertanya kepada Pak Christian, mohon maaf, Pak Jasmito bertanya untuk Pak Christian Natanila tentang parameter nilai statistik yang digunakan untuk mengukur persentase tingkat keberhasilan tingkat pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Itu Pak Christian Natanila, pertanyaan daripada Pak Jasmito bin Saidi. Kurang jelas tadi, Ferison. Suaranya dengung. Halo, gimana Pak? Suaranya dengung. Udah jelas Pak? Ya kalau begini jelas, kalau lagi ngomong panjang tadi nggak terdengar sekali. Oh iya Pak, oke saya ulang ya Pak pertanyaannya ya Pak. Ya. Oke, pertanyaan dari Pak Jasmito adalah tentang bagaimana parameter nilai status digunakan untuk mengukur prosentase tingkat keberhasilan tingkat pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Pertanyaan dari Pak Jasmito. Oh, oke. Yang ditanyakan berarti ketika misalkan mau ambil judul tingkat apa tadi, tingkat keberhasilan? Ya, tingkat keberhasilan tingkat pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Oke, tingkat keberhasilan dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika misalkan kita ingin mengukur gitu ya, tentu tadi kita lihat dahulu, maka jika kita lanjutkan, ini kan yang ditanya adalah parameter apa yang digunakan. Nah, ini sebenarnya kalaupun akan dibedah, ini banyak ketika misalkan parameter apa yang dimaksud gitu ya. Karena kalau misalnya parameternya ini kita kategorikan sebagai indikator gitu ya, maka nanti kita akan merujuk kepada teori yang memang mendukung kepada hal-hal yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan jenjang pendidikan tadi ya, tingkat keberhasilan jenjang pendidikan. Nah, misalkan apa tingkat keberhasilan jenjang pendidikan, misalkan salah satu indikatornya tentu tidak bisa kita lihat saat ini, tapi saya hanya menduga-duga saja gitu ya. Misalkan tingkat keberhasilannya adalah pertama, misalkan lulusan. Berapa persen lulusan dari sekolah tersebut? Misalkan kita anggap saja dari SD, misalkan. SD yang mereka masuk ke SMP negeri, itu berapa persen? Namun tentu kita tidak bisa mengatakan, oh yang masuk SMP negeri itu berhasil, kemudian yang masuk SMP swasta itu gagal. Ya, tidak bisa juga kita katakan seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan salah paham gitu. Yang masuk SMP negeri itu baik, yang masuk SMP swasta itu gagal. Sama seperti kita misalkan ya, yang masuk kampus negeri itu berhasil, yang masuk kampus swasta itu gagal. Tidak bisa juga kita katakan seperti itu. Ya, terlalu dini kita mengatakan bahwasanya orang yang masuk kampus swasta itu adalah orang-orang yang gagal. Tidak. Ya, makanya jangan terlalu terdikotomi gitu ya ketika ada yang mengatakan, wah, kampus mana? Wah, saya di kampus UIC, dan kemudian akhirnya memandang remeh gitu ya. Karena kampusnya terkategori sebagai kampus swasta. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa melihat gitu ya
siapakah yang lebih baik pembelajarannya gitu ya, kemudian dia bisa menjadi yang terbaik. Namun ketika akan mengukurnya itu paling tidak tadi satu, dari mulai output dari lulusan kita bisa lihat. Namun tentu harus disesuaikan dengan yang namanya teori. Teori apa yang bisa mendukung tentang hal ini? Oh, memang benar kalau misalkan lulusan itu bisa menjadi indikator tentang tingkat keberhasilan sebuah sekolah, gitu ya, sebuah jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua, selain dari lulusan, juga misalkan kita bisa ambil nilai, misalkan nilai output yang diperoleh dari pada saat dia lulus. Nah, ini juga tentunya harus didukung oleh teori-teori. Saya hanya menduga-duga saja parameter-parameter yang mungkin bisa diangkat gitu ya dalam tadi judul yang diangkat oleh Pak Casminto adalah tingkat keberhasilan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab dan nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Dr. Suhardin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Cas. Oke, terima kasih untuk Bapak Christian Natanila yang telah memberikan jawabannya. Semoga Pak Casminto sudah memahami apa yang tadi dipertanyakan dan sudah dijawab oleh Bapak Christian Natanila. Ada satu pertanyaan lagi dari Saudara Gamal. Pertanyaan yang pertama dari Gamal. Gamal ini menanyakan ada 3 poin. Poin yang pertama adalah bagaimana konsep statistik sebagai ilmu menurut pandangan Islam. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Suhardin. Yes. Ada 3 poin. Kemukakan aja tiga-tiganya. Oh, 3. Iya. biar sekalian kan. Oke. Ya, siap. Yang kedua, Jawab aja Pak. apakah memang statistik itu ilmu yang mandiri atau hanya penyokong ilmu lainnya yaitu matematika? Kurang kedengaran, kurang jelas. Yang kedua, Pak. Sudah jelas, Pak? Udah yang pertama dulu lah, yang pertama yang jelas. Ya, statistik itu ya bagaimana konsep Islam ya. Islam itu dari awal sudah pro terhadap angka. Ya, Nabi SAW sudah sangat ini terhadap sangat peduli dengan terkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka di dalam Al-Quran itu lihat aja, baca dalam surah An-Nisa betapa rigidnya itu Allah menjelaskan tentang bagaimana pembagian harta warisan faraid. Itu ayat Al-Quran yang sangat rinci betul bagaimana furodul muqaddarah, bagaimana persentase. Jadi statistik itu adalah scientific Islam, ya kan. Para ilmuwan Muslim dulu bagaimana dia menghitung ilmu falak, ya kan, bagaimana dia terlibat dalam dunia astronomi, semuanya itu adalah bermain pada angka. Dan yang menemukan matematik itu adalah orang Islam, namanya algebra. Makanya kita belajar itu aljabar, karena yang menemukannya itu adalah orang Islam. Dan yang menemukan angka 0 itu adalah orang Islam, yang dulunya orang anggap kosong. Orang Islam yang menentukan 0. Betapa bagusnya itu filsafat 0, ya kan? Dari 0 itu bisa menjadi sekian triliun, ya kan? Bisa biliun, ya kan? Kalau nggak ada angka 0, nggak ada biliun, ya kan? Itu jadi statistik itu adalah khazanah intelektual Islam yang harus kita pelihara. Maka kalau kita belajar statistik itu adalah beribadah nyata. Jadi orang yang lagi belajar statistik itu adalah bagian daripada tafaqquh fiddin. Nah, kalau mati dalam kondisi belajar itu langsung masuk surga, nggak usah khawatir, ya kan? Jadi jangan dianggap ilmu statistik itu ilmu kafir, itu ilmu Muslim itu kan. Karena dengan statistik itulah akhirnya kita akan bisa menegakkan keadilan. Nah, jadi
Nah, karena keadilan itu adalah perintah Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan kalau kita bisa untuk menentukan takaran itu akan berlaku adil. Dan ihsan kalau kita bisa untuk membenahi, melakukan perbaikan, melakukan sustainable development itu dengan statistik. Maka orang belajar statistik itu adalah bagian daripada tafakuh fiddin. Jadi itu jihad yang sebenarnya, ya kan? Tapi bukan jihad agitatif ya, jihad yang substantif, ya kan? Nah, itu maka orang yang meninggal dalam suasana belajar statistik masuk surga, ya kan? Jadi Anda jangan ragu. Itu Gamal. Gamal ini termasuk orang yang alergi dengan statistik ini, makanya dia coba untuk melakukan research dengan library research, ya kan? Padahal library research dengan kita tidak punya dikotomis kan, karena pada akhirnya library research juga mengasah analogi, ya kan, mengasah logika, logically terbangun di sana. Kemudian pattern of thinking dibangun di sana. Itulah peneliti itu mengembangkan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian nah kalau statistik itu lebih yakin, ya kan, karena angkanya lebih konkret. Nah, sehingga judgement-nya itu bisa kuat, ya kan, untuk mempresur sesuatu yang harus dijadikan kebijakan. Itu gunanya statistik itu. Terus yang kedua gimana? Prison. Kedua, apakah statistik itu subjek ilmu yang mandiri atau hanya penyokong ilmu lainnya, yaitu matematika? Nah, sekarang ini perlu kita pahami bersama, semua ilmu itu tidak ada yang spesialisasi. Semua ilmu itu harus terkoneksi dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi jangan ada spesialisasi yang picik, ya kan? Karena semuanya itu terkoneksi. Jadi ilmu-ilmu itu terkawin, ya, terintegrasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Statistik otomatis dia kawin dengan matematik. Nah, kawin juga dengan dengan logika, ya kan? Kawin dengan yang lain-lain. Nah, sehingga tidak ada yang ilmu yang independen, ya kan? Yang independen itu ilmu laduni aja, ya kan? Insya Allah ilmu laduni itu independen itu, langsung mahabbah, ya kan? Wujudatul itu kalau yang namanya ilmu dia terkoneksi dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi tidak ada yang spesialisasi yang picik. Jadi ada kognitif refleksi, ya kan, kognitif refresh, ya kan, di sana, sehingga semuanya itu saling kait mengait, ya kan, untuk sebuah disiplin ilmu tertentu. Maka ke depan itu mungkin juga orientasi kampus ke depan itu tidak ada lagi prodi-prodi yang berbangga-bangga dengan prodinya. Karena nanti ke depan kampus Merdeka itu, prodi itu ditentukan oleh mahasiswanya. Nah, prodi kalau mahasiswanya pingin dia PAI plus politik, maka dia mengambil 30% di FISIP. Jadi dia PAI, kemudian 30% nanti diambil di FISIP. Kalau dia pingin PAI dengan IT, dia ambil nanti 30% di IT. Nah, kemudian dia cukup kuliah di PAI cukup 65% saja. Nah, kemudian sisanya itu pengalaman. Nah, dan itu harus diakui oleh kampus. Maka konsep kampus Merdeka ke depan itu harus dibangun seperti itu. Jadi regulasinya. Sehingga yang menentukan bagaimana ke depan itu mahasiswanya. Jadi dosen prodi itu hanya pelayan aja, nggak usah perlu ditakuti, ya kan? Kalau layanannya kurang tinggal dilaporin aja, ya kan? Ini layanannya kurang ini, laporkan. Karena raja itu adalah Anda itu adalah pemilik di kampus, gitu kan? Nah, kalau dekan itu khodimun, ya kan?
Rektor itu khadimun, dia hanya pelayan, ya kan? Yang Anda suruh-suruh aja. Ya suruh cari duit untuk bangun masjid gitu kan. Anda suruh cari investor untuk bisa bangun kampus gitu kan. Yang pemilik kampus itu Anda. Dan yang menentukan siapa diri Anda itu Anda sendiri. Anda harus punya self map, ya kan? Peta diri Anda itu siapa dan mau jadi apa. Itu, dan kemudian kekuatan diri yang akan Anda bangun itu kekuatan apa. Maka Anda yang menentukan. Anda cukup di PAI itu hanya ambil 55%. Nah, 45%-nya di yang lain. Nah, kemudian kalau sudah genap sesuai dengan standar SA1, kampus wajib melakukan wisuda. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya kan, Anda bisa lapor. Itu regulasi kampus Merdeka itu. Jadi bukan Merdeka itu tidak belajar. Kan ada orang bilang, oh, Merdeka belajar, jadi tidak perlu belajar sama sekali. Oh, itu keliru itu. Itu sesat dan menyesatkan. Jadi kampus Merdeka itu seperti itu. Nah, kampus sekarang itu tertantang harus membuat regulasi-regulasi yang pro mahasiswa, yang pro ke depan. Kalau tidak, akan tertinggal. Jadi inovasi-inovasi itu butuh sekali, ya kan? Jadi kalau jadi pimpinan fakultas itu nggak boleh tidur, harus mikir terus, ya kan? Kalau jadi rektor itu nggak boleh tidur, mikir terus, ya kan? Bagaimana untuk mengembangkan dan membangun kampus yang lebih bagus ke depan. Kalau enggak, jangan jadi rektor. Oke. Oke, Pak. Yang ketiga, apakah memungkinkan ada konsep atau model baru dalam statistik di era modern seperti sekarang ini? Sangat memungkinkan, karena ilmu itu kan inovasi tidak berhenti. Kalau berhenti berinovasi berarti tamat, kiamat dunia ini. Tadi kalau sudah selesai ZN, jadi wajar aja nanti ke depan. Sekarang itu sudah ada ya pengembangan statistik dengan menggunakan sistem, ya kan? Bisa jadi mungkin ke depan itu statistik itu sudah pakai telepati aja, ya kan? Jadi sudah telepati aja lagi kan ke depan, ya kan? Ini kan ilmu tiada henti, ya kan, bergerak. Sekarang kita 4.0, mungkin ke depan nanti 5.0 kan. Jadi sekarang 4.1, besok 5.1. Ke depan besok itu sudah tidak ada lagi pakai digital, tapi sudah pakai robotik semua. Nah, setelah robotik itu apa lagi yang ke depannya akan muncul? Mungkin sudah turun malaikat, ya kan? Sudah malaikat yang langsung turun, ya kan? Sudah nggak pakai robot, ya malaikatnya langsung turun. Nah, kalau sudah turun malaikat lah turun Dajjal, ya turun Dajjal ya turun Ya'juj dan Ma'juj, ya kiamat, ya kan? Mantap, Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Suhardi atas jawabannya. Semoga saudara Kamal Ramadan sudah memahami dengan apa yang tadi sudah dipertanyakan. Oke, kita tadi Bapak Suhardi dan Pak Christian Athanila telah selesai memaparkan materi-materi yang sangat luar biasa pada siang sampai sore hari ini. Berikutnya pemateri kita persilakan untuk memberikan closing statement yang akan dimulai dari Bapak Christian Athanila, FPD. Kepada Pak Christian Athanila, FPD, kami persilakan. Ya, terima kasih, Firsan. Ini closing statement aja ya. Yang pertama pastinya jangan alergi dengan statistika. Jangan alergi dengan berhitung. Karena dengan berhitunglah kita bisa hidup. Otak kita muter terus, ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan skripsi nanti, pilihlah metode penelitian yang memang dikuasai, yang memang diketahui. Ya, tadi masukan-masukan sangat banyak sekali ya berkaitan dengan metode penelitian. Saya harap itu menjadi
salah satu pedoman bagi semuanya untuk mengambil judul-judul terbaiknya. Kemudian yang ketiga, seperti memang didorong oleh kementerian, ya berharap ke depan ada R&D yang terlaksana di Prodi PAI ataupun fakultas kita gitu ya, karena R&D ini terus didorong gitu ya, bagaimana bisa menghasilkan karya gitu ya. Karya inilah yang memang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Kalau kemarin 2 hari lalu China itu sudah berhasil membuat matahari buatan, ya. Mungkin ada yang tahu matahari buatan ya Pak Dokter. Ya, itu padahal hanya fungsi foto listrik gitu ya. Dia sudah hebat gitu. Iya, luar biasa. Ya. Nah, karena memang bahkan mereka akhirnya menginginkan gitu ya bahwasanya 10 tahun ke depan matahari buatan mereka ini itu digunakan oleh industri di seluruh dunia. Itu adalah program mereka, cita-cita mereka ke depan. Ya, semoga dari kalian inilah bisa menciptakan sesuatu gitu ya, sebuah karya yang memang akhirnya bisa membanggakan bukan hanya Indonesia ya, tapi kita sebagai umat Islam bisa bangga gitu kan bahwasanya kami punya kalian di Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Bapak Christian atas closing statement-nya. Yang berikutnya kami persilahkan Bapak Dr. Suhardin MPD. Kepada Bapak Suhardin. Oke, terima kasih. Yang saya hormati nih Pak Christian, Pak Sidik, kemudian ada Bu Lela. Saya lihat tadi sekilas pintas, sehingga membuat saya agak penasaran, ingin menatapnya, ya kan? Kemudian ada beberapa dosen yang penting sekarang ini alhamdulillah kita sudah mulai tersadar dan mulai ingin membuat sebuah budaya keilmuan yang cukup bagus. Mudah-mudahan ini kita pupuk dengan baik ya, sehingga semua sivitas akademik itu memiliki tradisi keilmuan ya. Tradisi keilmuan itu dengan mengembangkan literasi, mengembangkan riset, mengembangkan inovasi. Nah, mungkin yang ke depan bagaimana kita menciptakan ini menjadi sebuah komunitas ya kan. Jadi ada komunitas dosen yang dia memang dituntut untuk meneliti dan ada komunitas mahasiswa. Nah, kita berbaur, nah saling berbagi ya kan. Tidak ada yang paling pintar, tidak ada juga yang paling bodoh. Yang semuanya harus sharing capacity ya kan. Nah, sehingga suasana kekeluargaan itu bisa nyaman, jangan ada kegesangan spiritual yang ada di kampus itu ya kan. Suasana kekeluargaan ya kan, suasana keilmuan itu muncul ya kan. Nah, alhamdulillah ini terobosan baik. Nah, kemudian pada mahasiswa ya jangan cintailah ilmu ya, cintailah belajar kan, terutama cintai statistik. Dengan cinta itu Anda akan senang dan Anda akan penasaran, Anda akan tergila-gila, Anda akan lebih tertarik lagi untuk menguasainya ya. Tapi kalau sudah diawali dengan alergi, kemudian rasa takut, nah Anda tidak akan pandai selama-lamanya. Ya kan? Nah, justru itu harus dibangun hal-hal yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita menjadi inovator baru ya kan, inovator baru yang bisa mengembangkan berbagai model metodologi penelitian di kampus ya. Bukan hanya sebatas korelasi saja ya kan, atau deskriptif saja kan, atau hanya library research saja, bukan. Nanti berbagai metodologi itu bisa kita kembangkan. Ya, kemarin itu sudah kita kembangkan metodologi evaluasi. Nah, mungkin ke depan nanti kita kembangkan research and development. Nah, mungkin nanti kita kembangkan lagi action research dan yang macam-macam, sehingga kita punya haki. Kalau kita tidak research and development, kita nanti tidak punya haki, Pak Sidik, ya kan?
Justru itu sekarang ini kesempatan kita umpamanya di Tarbiyah bagaimana mengembangkan model pembelajaran PJJ ini yang berbasis digital ini dengan kemasan yang menarik gitu kan. Kalau orang sudah menemukan Edmodo, Google Meet, bagaimana kita bisa anak-anak yang agak nakal-nakal ini bisa dikembangkan itu untuk membuat sistem ya kan. Nah, sistem ini nanti bisa kita adopt menjadi sebuah temuan kita dan itu kita bisa urus hakinya. Nah, dengan haki itulah kampus itu bisa naik, ya kan? Dengan karya itulah kampus itu bisa naik. Jadi bukan dengan pernyataan hoa kampus itu bisa naik, gitu kan? Tapi harus dengan karya ilmiah, ya kan? Kalau hoa medsos sajalah bermain Instagram itu karakter. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Christian Anabila, Bapak Fadil MPD, Bapak Dr. Suhadir MPD yang telah memberikan closing statement yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Oke, dengan disampaikannya closing statement dari kedua pembicara kita hari ini, dan itu tandanya adalah tugas saya selesai untuk memimpin webinar pada siang sampai sore hari ini. Saya mohonkan maaf yang sangat karena mungkin dalam pembawaan webinar pada siang sampai sore ini banyak kesalahan-kesalahan yang saya buat. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf kita live dulu ya, Pak Sidik. Ya, Ya, Pak Sian, Bu Sarifah. Ya, mohon izin juga Pak Sidik, Ya, Bu Syarifah, Alhamdulillah ya. Bu Sardin. Ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.